Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Paskalia Pradenti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah teori grup, dan halo teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teorema-teorema pembuktian subgrup. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anindya Ayu Puspita. Yang kedua ada Amalia Dwi Agustianingsih. Yang ketiga ada Miftahul Nurulia Imanugra. Lalu ada Anissa Yulia Sari dan ada Desta Verly Pratama. Nah, langsung saja kita mulai untuk membahas latihan soal dan pembahasan mengenai teorema-teorema pembuktian subgrup yang akan dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok 3. Satu, M sebuah matriks A, B, C, D dengan syarat A, B, C, D elemen dari Q dan A, D, min B, C tidak sama dengan 0 adalah grup terhadap perkalian matriks. Tunjukkan apakah N matriks A, B, 0, D dengan syarat A, B, C, D elemen dari Q dan AD tidak sama dengan 0 merupakan subgrup dari M. Penyelesaiannya, kita menggunakan teorema yang berbunyi, misalkan B suatu grup dan H suatu himpunan bagian tidak kosong dari G, H subruang dari G, jika dan hanya jika setiap AB elemen H, maka AB elemen H dan A inverse elemen H. Berdasarkan teorema tersebut, maka N subgrup dari M jika dan hanya jika setiap A, B elemen dari N, maka A dikalikan dengan B elemen dari N dan A inverse elemen dari N. Jelas bahwa N merupakan subset dari M dan N tidak sama dengan himpunan kosong. Maka N adalah kompleks dari M. Setiap A, B elemen dari N dengan A matriks A, B, 0D dan B matriks KL, 0N dengan A, B, D, KLN elemen dari Q dan AD tidak sama dengan 0 dan KN tidak sama dengan 0. Kemudian untuk membuktikan bahwa N apakah subgrup dari M, kita menggunakan syarat yang pertama adalah akan ditunjukkan bahwa AB elemen dari N. Matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, matriks A kan tadi A, B, 0D dan matriks B adalah matriks KL, 0N. Nah, kita kalikan, maka akan menghasilkan matriks AK AL ditambah BN 0 DN yang merupakan elemen dari N. Karena AB KLN elemen dari Q sehingga AK AL ditambah BN dan DN elemen dari Q. Kemudian akan ditunjukkan juga bahwa AK dikalikan dengan DN tidak sama dengan 0 karena ABKLN merupakan elemen dari Q, AD tidak sama dengan 0 dan KN tidak sama dengan 0, maka jika AK dikalikan dengan DN juga tidak sama dengan 0. Kemudian untuk syarat yang kedua adalah A inverse elemen dari N. Nah, untuk mencari A inverse-nya, maka kita cari determinan dan adjoint-nya. A inverse itu rumusnya adalah 1 per determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoint matriks A. Nah, untuk determinannya, A dikalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan 0, maka menghasilkan AD. Dan untuk adjoint dari matriks A itu adalah hasilnya itu
D min B 0A. Kemudian kita kalikan 1 per determinan matriks A dikalikan dengan adjoint dari matriks A, menghasilkan D per AD. Karena penyebut dan pembilangnya memiliki D, maka kita sederhanakan menjadi 1 per A. Kemudian min B per AD 0 dan A per AD, karena sama-sama mengandung elemen A, maka bisa kita sederhanakan menjadi 1 per D. Nah, matriks A inverse itu merupakan elemen dari N, karena A min B dan D itu elemen dari Q, dan AD tidak sama dengan 0. Dengan kedua syarat tersebut terbukti bahwa N merupakan subgrup dari M. Baik, untuk contoh soal nomor 2. Nah, misalkan H adalah operasi penjumlahan himpunan bilangan bulat adalah sebuah grup dan adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 5. Nah, hanya ini sama dengan 5K, K elemen Z. Nah, tentukan apakah H adalah sebuah subgrup dari G. Nah, untuk penyelesaiannya, H dapat dikatakan sebuah subgrup dari G jika memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, H tidak sama dengan C dan H subset G sama dengan Z. Kita cek. Nah, anggota himpunan H kan min 10, 0, 5, 10 didapat dari 5, K-nya kita misalkan ganti dengan min 2, kan menghasilkan min 10. K kita ganti dengan 0, maka menghasilkan 0. K kita ganti 1, maka menghasilkan 5, dan seterusnya. Maka H ini bukan merupakan himpunan kosong. Nah, yang kedua, H itu merupakan subset dari G. Kita cek yang selanjutnya, apakah operasi penjumlahan himpunan H ini bersifat tertutup? Kita cek, misalkan X-nya itu 5K1. Beberapa K1 itu elemen dari Z. Y-nya sama dengan 5K2. Beberapa K2 juga elemen dari Z. Maka didapat X plus Y sama dengan 5K1 ditambah 5K2 sama dengan 5 dengan sifat dikelompokkan, yaitu 5K1 ditambah K2. Sekarang X plus Y-nya 5K1 plus K2 nya bisa kita ganti dengan K3, maka X plus Y sama dengan 5K3. Nah, beberapa dari K3 itu juga merupakan elemen dari Z. Maka operasi penjumlahan himpunan H ini bersifat tertutup. Dan yang ketiga, bersifat asosiatif. Nah, pada penjumlahan umumnya kan bersifat asosiatif. H ini tadi kan 5K dengan K-nya elemen Z, merupakan subset dari G, maka H ini bersifat asosiatif. Yang keempat, mempunyai elemen identitas. Nah, himpunan H ini kan mempunyai elemen identitas, yaitu E-nya sama dengan 0, karena X-nya sama dengan 5K sama dengan X plus 0 sama dengan 5K plus 0 sama dengan X. Jadi mempunyai elemen identitas. Yang kelima, setiap anggota H mempunyai inverse. Nah, misalkan X-nya sama dengan 5K, maka X inverse-nya sama dengan min 5K. Jadi, karena H dengan operasi yang sama di G membentuk grup, maka himpunan H juga merupakan subgrup dari G. Baik, untuk nomor 3 yaitu misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G. Untuk suatu A elemen G, AHA inverse sama dengan AHA inverse dengan H kecil elemen H besar. Tunjukkanlah bahwa AHA inverse adalah subgrup dari G. Penyelesaiannya yaitu H subgrup G, maka E elemen H, sehingga AEA inverse sama dengan AAA inverse sama dengan E elemen AHA inverse. Jadi AHA inverse
tidak sama dengan himpunan kosong untuk semua sembarang X elemen AHA inverse, yaitu X sama dengan AHA inverse dengan H kecil elemen H besar. Dan A elemen G, maka AHA inverse sama dengan X elemen G. Jadi AHA inverse subset G, sehingga dapat disimpulkan bahwa AHA inverse adalah himpunan kosong tidak sama dengan AHA inverse subset G. Selanjutnya, ambil sembarang X, Y elemen AHA inverse, yaitu X sama dengan AHA inverse dan Y sama dengan AH1 A inverse dengan H1 elemen dari H besar. Selanjutnya, perhatikan bahwa X, Y inverse sama dengan dalam kurung AHA inverse dikali dalam kurung AH1 A inverse pangkat inverse sama dengan dalam kurung AHA inverse kali AH1 inverse A inverse sama dengan AH dalam kurung A inverse A dikali H1 inverse A inverse sama dengan AH H1 inverse A inverse. Sifat asosiatif karena A inverse A sama dengan E. H subgrup dari G dan H1 elemen H, maka H1 elemen H, sehingga H1 inverse A inverse elemen AHA inverse, atau XY inverse elemen AHA inverse. Jadi AHA inverse adalah subgrup dari G. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latihan soal nomor 4. Didefinisikan sebuah himpunan sebagai berikut. Matriks K 2x2 merupakan matriks A00B dengan syarat A, B elemen dari bilangan rasional. Selidiki apakah matriks K 2x2 dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari matriks M 2x2 dengan operasi penjumlahan. Penyelesaiannya, karena K merupakan matriks 2x2 yaitu A00B dengan syarat A, B elemen dari bilangan rasional, maka jelas bahwa matriks K 2x2 bukan merupakan himpunan kosong dan matriks K 2x2 merupakan subset dari matriks M 2x2. Selanjutnya akan diperiksa apakah matriks K 2x2 dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari matriks M 2x2 dengan operasi penjumlahan dengan menggunakan teorema 3.2. Nah, teorema 3.2 ini yaitu misalkan G suatu grup dari H yang bukan merupakan himpunan kosong dan H subset dari G himpunan H dikatakan subgrup jika dan hanya jika A, B inverse merupakan elemen dari H untuk setiap A, B elemen dari H. Selanjutnya, ambil matriks A1 dan A2 di dalam matriks K 2x2 di mana matriks A1 merupakan A1 0 0 B1 dan matriks A2 merupakan A2 0 0 B2 dengan A1 A2 B1 B2 merupakan elemen dari bilangan rasional. Karena menggunakan teorema 3.2, maka untuk A2 kita cari inversenya terlebih dahulu. Nah, karena A2 B2 merupakan elemen dari bilangan rasional, maka inversenya menjadi min A2 min B2 merupakan bilangan rasional, sehingga matriks min A2 merupakan matriks min A2 0 0 B2 atau sama dengan matriks A
min A2 0 0 min B2 elemen dari matriks K 2 kali 2. Nah, selanjutnya matriks A1 plus minus A2 sama dengan matriks A1 0 0 B1 plus matriks min A2 0 0 min B2, dan hasilnya adalah A1 plus minus A2 0 plus 0 0 plus 0 B1 plus minus B2 yang menghasilkan matriks A1 min A2 0 0 B1 min B2. Maka A1 min A2 B1 min B2 merupakan elemen dari bilangan rasional. Artinya A1 plus minus A2 merupakan elemen dari matriks K 2 kali 2, sehingga untuk setiap A1 A2 yang merupakan elemen dari matriks 2 kali 2 berlaku A1 plus minus A2 yang merupakan elemen dari matriks K 2 kali 2. Maka dapat disimpulkan bahwa matriks K 2 kali 2 dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup dari matriks M 2 kali 2 dengan operasi penjumlahan. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 5. Misalkan G adalah grup abelian, didefinisikan H sama dengan A elemen G, A memiliki order berhingga. Buktikan bahwa H subgrup dari G. Nah, untuk penyelesaiannya, misalkan G adalah grup abelian dan A, B elemen G. Berdasarkan definisi, H adalah subset dari G. Selain itu, H bukan himpunan kosong. Alasannya, elemen identitas E mempunyai order berhingga, sehingga E elemen H. Nah, untuk membuktikan H subgrup dari G, cukup ditunjukkan bahwa AB elemen H dan B inverse elemen H. Sebagai anggota H, A dan B memenuhi. A pangkat M sama dengan E dan B pangkat N sama dengan E untuk suatu bilangan asli M dan N. Nah, kita perhatikan bahwa AB pangkat MN itu sama dengan A pangkat MN, B pangkat MN. G itu merupakan grup abelian. Nah, lalu kita dapatkan A pangkat M, pangkat N, B pangkat N, pangkat M. Jadi N-nya ini dikeluarkan dan M-nya juga dikeluarkan. Nah, ini merupakan sifat pangkat pada grup. Itu menghasilkan E pangkat N, E pangkat M. Nah, A pangkat M itu sama dengan E dan B pangkat N tadi sama dengan E. Kita peroleh E, sifat elemen identitas. Nah, karena AB pangkat MN itu sama dengan E, maka AB memiliki order berhingga. Akibatnya AB elemen H. Perhatikan pula bahwa B inverse pangkat N sama dengan B pangkat N inverse. Nah, ini sifat pangkat pada grup. Sama dengan E inverse. Lalu dihasilkan E, yaitu sifat elemen pada identitas. Lalu diperoleh B inverse pangkat N sama dengan E, sehingga B inverse elemen H berdasarkan teorema 3.1, H adalah G, H adalah subgrup dari G, maka terbukti. Nah, sekian latihan soal dan pembahasan mengenai teorema-teorema pembuktian subgrup dari kelompok 3. Apabila teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.